Jadi mahasiswa UNU bisa bayar kuliah itu pakai sampah. Sudah kita menginisiasi dulu, sehingga ya saya mendorong, atau kita semua di Civitas Akademika UNU itu mendorong, nggak boleh hanya sekedar hadir sebagai sebuah kampus gitu, tapi apa yang kita bisa kontribusikan. Mungkin belum banyak, tapi paling tidak kita sudah menginisiasi jejak kebaikan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini tamu kita di redaksi Suara NTB adalah Rektor Universitas Nahdlatul Ulama UNU NTB, Dr. Bayi Mulyana MPDI. Apa kabar Ibu Rektor? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sudah berapa lama sebagai rektor di UNU? Kalau yang jadi rektor definitif ya, saya dari tahun 2018. Oh, sempat tidak definitif ya? Sebelumnya kan saya wakil rektor 2, dan alhamdulillah saya termasuk yang tim perintis UNU, pendiri UNU dari awal, dari ide sampai dengan hari ini gitu, alhamdulillah. Jadi ini yang rektor pertamanya siapa waktu itu? Kalau rektor UNU pertama itu sahabatnya Buya Said, Ketua Umum PB, itu Pak Haji Raden Dwi Putranto Sulaksono. Itu beliau rektor pertama UNU sampai sebenarnya 5 tahun pertama. Cuman karena beliau jadi rektor ya ibaratnya tidak aktif ya, tidak di sini gitu. Nah, jadi wakil rektornya Ibu Rektor sekarang? Ya, faktanya, de factonya ya A sampai Z UNU-nya ya saya gitu sebenarnya. Jadi alhamdulillah, jadi dari awal sampai hari ini bisa bersama-sama merintis UNU, itu adalah sesuatu hal yang pengalaman yang luar biasa gitu. Nah, UNU ini didirikan kapan? Kalau rintisannya sih dari 2012 ya, dari 2012. Tetapi kita memulai eksekusi ide itu sebagai amanah Muktamar NU di Makassar waktu itu 2013 itu waktu itu akhir 2012, kemudian kita merintis UNU sampai dengan keluar izin tuh 2014. Desember 2014, karena waktu itu banyak yang ribut gitu, kok UNU tiba-tiba hadir, tidak pernah ada baliho, tidak pernah ada spanduk, tiba-tiba UNU lahir. Ini mentang-mentang menteri Dikbudnya orang NU gitu. Padahal kita tuh kelahirannya sangat normal, dan sangat normal artinya bayangkan dari 2012 baru lahir itu, maksudnya baru peroleh izin tuh 2014. Jadi proses yang sangat panjang kita melahirkan UNU, dan alhamdulillah sampai hari ini bisa bertahan, berkembang, dan insya Allah ke depan juga tambah maju lah. Waktu awal itu berapa fakultas? Sama 10 juga. 10. Berapa prodi? 10 program studi, 4 fakultas. Kami 4 fakultas. Nah, sekarang? Sama, kami masih 4 fakultas dengan 10 prodi. Apa saja itu? Fakultas Kesehatan itu ada 3, kemudian D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, kemudian S1 Farmasi, kemudian S1 Gizi. Kemudian Fakultas Pendidikan ada 4 juga, ya 1 yang tidak ada di NTB dulu, Pendidikan Seni, Tari, Drama, dan Musik. Pendidikan kedua ada prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Kemudian yang ketiga Pendidikan Guru Sekolah Dasar dan Pendidikan Guru Sosiologi.
Kemudian yang keempat, fakultas yang ketiga adalah teknik. Nah, ini teknik lingkungan dan sistem informasi. Yang terakhir fakultas ekonomi, ada ekonomi Islam. Tapi semuanya ini adalah sebenarnya mendedikasikan itu, niatan awal itu adalah kebutuhan dari sekolah-sekolah dan madrasah internal sebenarnya, internal NU, di mana kita kekurangan guru seni, guru-guru yang ya di lingkungan kita kan banyak sarjana agama ya. Nah, jadi untuk memenuhi kebutuhan itu. Nah, kemudian juga yang lain, kenapa mesti ada gizi? Kan tidak ada S1 gizi di NTB ini, kecuali UNU yang pertama. Karena waktu itu saya, ya alhamdulillah dari 9 orang yang dimandatkan untuk pendirian UNU, dan saya satu-satunya perempuan di situ, dan tentu punya kepentingan. Saya karena perempuan dan ibu-ibu, tentu persoalan yang mendasar kita di depan mata, dan waktu itu saya sendiri di daerah dekat pesantren di Lombok Tengah itu ada kasus busung lapar tahun berapa, dan itu sangat membekas di kita gitu. Saya khususnya pribadi, maka secara organisasi kita harus harus punya inisiatif dan tanggung jawab untuk memulai rintisan bagaimana orang bisa hidup secara berkualitas dan sehat dengan nutrisi yang baik. Makanya itu ada gizi dan farmasi. Itu jurusan-jurusan ini yang sebenarnya tidak mudah gitu, karena SDM-nya di kita itu harus benar-benar mencari gitu. S1 gizi, S2 gizi, S1 farmasi, S2 farmasi, kan jurusan-jurusan yang untuk SDM kan langka gitu. Tapi sekarang dosennya enggak kesulitan ya? Alhamdulillah, seiring perjalanan. Yang minati banyak? Oh, luar biasa. Wah, kita menolak. Ini aja gelombang pertama kita tes kemarin, dari Sabtu 2 minggu yang lalu, kita gelombang pertama hampir 500 pendaftar, dan itu hadir semua tes. Artinya mereka memilih UNU sebagai kampus pertama, bukan pilihan kedua. Karena ada beberapa tempat tes, tapi mereka hadir di UNU. Nah, ini menunjukkan bahwa 3 tahun terakhir, alhamdulillah kerja keras kita juga membuahkan hasil dari naik PMB kita dari, ya artinya 3 tahun pertama tuh ya masa sulit lah. Nah, jadi 3 tahun terakhir ini kita sudah ini bahkan naik hampir 400% mahasiswa kita gitu. Kalau secara keseluruhan berapa mahasiswa sekarang? Kalau yang ada di UNU hari ini sekitar kurang lebihnya 3.000 orang dalam 3.000 waktu 7 tahun kita. Makanya di 4 fakultas 10 prodi ya, itu ya? 10 prodi. Merata ya? Hampir merata. Semua tidak ada yang satu kelas, hampir semua 2 kelas. Tapi ada kelas-kelas yang tinggi peminatnya gitu, seperti hari ini PGSD, kemudian ekonomi Islam, kalau farmasi, gizi ya, terus sistem informasi, teknik lingkungan, ternyata hampir semua sekarang itu ini. Yang kurang gitu, tapi bukan tidak ada mahasiswanya, tapi kurang peminatnya itu adalah pendidikan seni. Pendidikan seni sama D3 rekam medis dan informasi kesehatan. Kenapa? Ya karena itu kan butuh passion sendiri kan. Kayak pendidikan seni kan nggak bisa dipaksakan. Saya saja dosennya saya import. Oh gitu ya. Ya, saya import artinya tidak ada dari sini itu. Kita mau cari sarjana S1, S2 seni tari belum ada. S1, S2 seni musik, S1, S2 seni drama kan terpaksa kita harus mencari atau mendatangkan dari luar dulu. Sambil kita persiapkan pemuda-pemuda atau anak-anak kita yang dari NTB ini untuk bisa nanti ke depan mereka ada gitu ahli dari kita yang berminat gitu. Kalau prodi yang tidak ada di perguruan tinggi lain apa? Yang hanya ada di UNU gitu? Sekarang ini yang tidak ada di UNU
Ya kalau tahun ini ada beberapa yang ada. Kalau dulu hanya kita yang punya, misalnya S1 Gizi. Itu di Poltekkes Negeri aja nggak ada, dia hanya di 4. Sekarang UBG buka, nah, baru kemarin. Tapi kita yang pertama. Kemudian pendidikan seni, tari, drama, dan musik. Itu UNU yang pertama juga. Sudah ada alumninya ya? Sudah, dan bahkan alhamdulillah kita baru meluluskan 2 kali, dan kabar baiknya Pak Agus, dan ini saya bilang tahadus binimatillah ya, kita hampir 2 kali lulusan UNU ini yang menganggur itu cuma 15%, 85% itu terserap, dan itu menjadi semangat kita di Civitas Akademika UNU untuk senantiasa ya terus meningkatkan kualitas proses yang kami lakukan. Bahkan ada salah satu satuan pendidikan ya favorit lah di kota ini juga menginden alumni kita gitu. Cuman saya nggak bisa kasih karena masih anak-anak yang sudah alumni itu saya telepon udah pada ada di tempatnya gitu. Nah itu yang ya namanya kita guru ya, itu sesuatu yang hadiah yang nggak bisa dihargai dengan nilai materi gitu, bahwa anak kita dipercaya institusi gitu. Bahkan sekarang ada yang lulus PPK gitu, itu kan bagi dulu perguruan tinggi baru tuh surprise banget gitu. Ada komunikasi ya atau kerjasama bahkan UNU ini dengan stakeholder yang lain sehingga membuka peluang alumni ini untuk bisa bekerja? Iya, kita lakukan sebisa mungkin karena menurut kami ya karena kami plusnya itu, maksud saya Bang Agus, saya ini sebagai rektor kan tidak saja nih kamu jadi rektor, enggak gitu. Tapi saya betul-betul memahami spirit UNU dilahirkan itu apa. Spirit UNU diadakan oleh NU maupun oleh para pendiri UNU, teman-teman termasuk Al-Maghfurullah Bapak itu saya tahu gitu. Jadi kenapa UNU ini harus tidak boleh hanya sekedar hadir sebagai sebuah lembaga perguruan tinggi seperti yang lainnya, tetapi mandatnya yang diberikan ke penerus UNU siapapun nanti, termasuk saya yang hari ini diamanahkan misalnya, itu adalah UNU itu bagaimana dia hadir memberikan manfaat, berkah kalau bahasa NU-nya itu, manfaat kebaikan yang berdampak. Nah, jadi kita tidak hanya melihat anak-anak mahasiswa itu sebagai anak-anak titipan dari orang tua kepada kita gitu. Tugas belajar selesai, tapi bagaimana kita mengikhtiarkan mereka, kalau istilah NU itu zahiran wa batinan gitu. Zahir batin gitu. Makanya saya bilang kamu beruntung kuliah di UNU gitu. Karena apa? Mungkin kalau orang tuamu bisa saja luput mendoakan kamu misalnya. Tapi kalau di UNU hampir bisa dibilang 24 jam minimal 5 kali sehari kamu didoakan, saya bilang. Dalam setiap komunitas yang memang kita sudah titip doa-doa itu untuk mereka. Nah, ini yang mungkin spirit ini yang ya saya mohon maaf mungkin tidak ada di kampus-kampus lainnya. Nah, itu yang ya mungkin jadi bedanya gitu, sehingga saya bilang saya percaya bahwa ilmu kemudian bisa diperoleh kalau kita ikhtiar cari, tapi kebermanfaatan kebaikan yang memiliki dampak perubahan itu yang harus diikhtiarkan dan dimaksimalkan oleh UNU. Makanya beberapa ikhtiar UNU yang menurut saya genuine tidak ada di tempat lain tuh banyak sebenarnya Bang Agus. Contoh misalnya, mohon maaf belum ada zero waste oleh pemerintah kepemimpinannya Zul Rohmi misalnya. Kami sudah menginisiasi bank sampah sebenarnya. Jadi mahasiswa UNU bisa bayar kuliah itu pakai sampah. Sudah kita menginisiasi dulu, sehingga ya saya mendorong atau kita semua di Civitas Akademika UNU itu mendorong
nggak boleh hanya sekedar hadir sebagai sebuah kampus gitu, tapi apa yang kita bisa kontribusikan. Mungkin belum banyak, tapi paling tidak kita sudah menginisiasi jejak kebaikan itu, entah kapan sempurnanya gitu. Sehingga kita munculkan di UNU itu, Bang Agus, jangan menunggu sempurna untuk melakukan kebaikan gitu. Jadi ya kalau kurang atau tidak sempurna nanti ya kita sempurnakan gitu. Karena di UNU mungkin saya yang paling tua. Rata-rata itu kelahiran 86 ke atas, tim saya, WR dan sebagainya gitu. Jadi tidak ada yang sebelumnya jadi rektor atau jadi pimpinan di mana gitu. Betul-betul kita sebagai ladang pembelajaran gitu, proses ini gitu. Jadi UNU ini tidak sebatas melahirkan alumni, tidak sebatas melahirkan sarjana, kan? Tidak boleh. Tidak boleh. Berarti kalau hanya sebatas melahirkan sarjana, apa bedanya dengan kampus lain? Tapi bagaimana kita melahirkan pemimpin, entrepreneur gitu. Jadi saya mohon maaf, yang baru ini dari September kemarin dilakukan oleh Kaprodi PGSD misalnya. Mereka menginisiasi di kota saja dan pinggiran kota itu sudah lebih dari sekitar Februari kemarin laporan, Bu, sudah ada sekitar 20 lembaga yang dibentuk oleh mahasiswa. Misalnya bentuknya inisiasi dulu tahap awal PKBM, tempat kumpul-kumpul anak-anak gitu. Saya bilang, pokoknya bagaimana caranya kamu bisa memberi manfaat, walaupun itu kecil. Nah, apa langkah konkret saya misalnya selaku rektor, bahwa seluruh tahap awal kita bisa, mungkin Bang Agus juga kenal saya dulu, ya sering bicara tentang perempuan, tentang anak dan lain sebagainya. Nah sekarang ketika misalnya ada kewenangan di saya, apa yang Anda lakukan? Nah tentu saya punya kebijakan yang mungkin saya sering dibully juga, tapi nggak apa-apa. Dalam sebuah perjuangan kan kita nggak mencari sanjungan dan pujian ya, tapi kita ikhtiar dan ijtihad kita itu yang mungkin mudah-mudahan jadi asar atau jejak kebaikan itu. Di UNU, seluruh mahasiswa yang memperoleh akses beasiswa di UNU, dia harus menandatangani 2 syarat, membuat surat pernyataan. Jadi 1, dia sanggup untuk sungguh-sungguh belajar dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan yang dia bisa. Kemudian yang kedua adalah sanggup untuk tidak menikah dalam 8 semester. Sampai dia sarjana. Itu dua persyaratan yang... Apa pertimbangannya ada persyaratan itu? Ya, pertimbangannya banyak. Sosiologis, agama, kemudian apa ya? Ya tadi mungkin saya yang terlalu baperan juga mungkin, artinya sebagai perempuan, sebagai ibu juga saya nggak mau dong mahasiswa UNU, anak-anak saya ini yang dititip di rahim-rahim orang lain ketika hari ini dititip ke kita gitu. Ya paling tidak secara manusiawi saya nggak mau pengalaman buruk yang saya lihat dari sekitar saya itu mereka dapatkan dengan misalnya menikah dalam usia yang sangat muda, tidak siap, baru 3 bulan mereka ditinggal ke Malaysia, anaknya tidak terurus. Kalau misalnya yatim piatu, bapaknya nggak ada, nggak masalah, kita punya sense yang berbeda. Pasti kita, ini anak yatim ini. Tapi kalau anak yatim sosial, bapaknya nggak ada bapaknya, tapi dia di Malaysia, ada ibunya, tapi itu yang saya maksud yatim piatu sosial. Siapa yang bertanggung jawab? Nah, itu pikiran saya dan itu saya share di teman-teman dosen ya, Sivitas Akademika ini. Makanya saya bilang, apa yang kau mimpikan terjadi baik sama anakmu, itu yang harus kita bermimpi baik juga pada anak orang lain. Artinya ketika saya punya anak, hari ini misalnya paling kecil itu Bang Agus, dia S3 di Maroko beasiswa, kampus terbaik di Maroko, dapat beasiswa di sana. Nah, saya bermimpi anak-anak orang lain juga bisa kuliah atau sekolah di sekolah-sekolah terbaik atau kampus-kampus terbaik. Maka harapan yang sama pun harus saya ikhtiarkan terjadi pada anak orang lain gitu. Nah makanya itu sebabnya kita bersungguh-sungguh di UNU itu, ayo kita jadikan UNU ini sebagai
kampus yang baik gitu untuk anak-anak yang sekolah di sana yang dititip hari ini ke kita gitu. Jadi bukan karena UNU harus menjadi baik gitu untuk dapatkan sesuatu yang sifatnya materi atau apa ya, enggak. Tapi ya tadi investasi akhirat itu loh. Bagaimana ini kita bisa, karena apa, saya memahami dalam dunia pesantren itu Bang Agus ada maqasidus syar'i itu ada 5 katanya. Tapi saya menerjemahkan itu dalam versi UNU. Jadi maqasidus syar'i yang ini itu menjadi apa ya, tugas kita sebenarnya. Misalnya Bang Agus di dunia jurnalisme misalnya, atau dunia media, kemudian saya di pendidikan, atau siapa di dunia kesehatan, itu menjadi satu sinergi yang tidak bisa terpisahkan dari ijtihad kita untuk apa alasan kita beragama. Pertama kan hifzul ruh, bagaimana terjaminnya hak hidup orang supaya dia hidup baik dan berkualitas. Gak boleh ada yang mati sia-sia. Kayak misalnya busung lapar itu sangat membekas di saya. Walaupun bukan keluarga saya, tapi saya lihat, saya urus waktu itu sebagai ya dalam tanda petik aktivis perempuan waktu itu. Saya urus anak yang begitu tuh, sampai saya masih ingat bagaimana gemetar saya mengangkat itu, begitu membekas. Nah, kemudian yang kedua ada hifzuddin, bagaimana kita meningkatkan literasi agama kita, pemahaman agama kita. Nah, kemudian yang ketiga hifzul akal, itu akses pendidikan, hak orang untuk sekolah untuk mendapatkan ilmu, karena sekolah atau menuntut ilmu itu bukan pilihan, kewajiban kan. Jadi nggak bisa saya memilih itu, jadi ya ini bukan pilihan menuntut ilmu itu. Nah, kemudian yang keempat hifzun nasl, terpeliharanya keturunan. Nah, kalau dalam terjemahan fikih lama itu hifzun nasl itu adalah bagaimana kita memiliki keturunan itu dengan cara yang baik. Kita menikah dengan cara yang baik, bukan mohon maaf hasil zina dan lain sebagainya. Tetapi hari ini hifzun nasl itu dalam terminologi kita berjuang dalam konteks global dan milenial hari ini adalah, saya memahami hifzun nasl itu adalah hak generasi. Artinya harus kita hari ini, misalnya generasi kita ada di kita sekarang ini, di Bang Agus, di saya, itu harus kita mewariskan sebuah sistem nilai hidup atau tata cara apa yang baik untuk warisan generasi berikutnya. Nah, ini yang mungkin mindset itu yang saya bangun. Saya nggak mau sekedar hadir kemudian hidup nggak memiliki kontribusi apapun untuk kebaikan generasi saya. Hadir, hidup, dan selesai. Lah ya gitu. Kita kan bukan hidup untuk mati, tapi kita hidup untuk hidup lagi kan. Nah, ini yang mindset tuh saya bangun dan menjadi spirit. Ayo. Nah, makanya ada saja inisiatif UNU itu sebenarnya dalam level-level yang kecil. Ya nggak mesti besar, tapi harus ada. Nah, spirit yang terbangun di internal setelah didorong seperti ini, seperti apa sekarang? Alhamdulillah kan mulai kuat ada. Ya, kuat lah spiritnya. Ya, mulai ada trust-nya kan. Iya kan, waktu pertama Bang Agus kita di UNU itu, mahasiswa pertama kita itu 265. Itu dengan susah payah seluruh pasukan kita kerahkan, pondok pesantren, tuan guru. Ini ternyata nggak laku. Maksud saya nggak bisa di ini gitu, nggak mempan fatwa tuan guru, ayo sekolah di ini gitu. Aduh, tahun kedua cuman dapat mahasiswa berapa? Itu kan guru siluman bagi kita, bagi saya. Bayangkan di tengah ekspektasi orang UNU itu besar, ada direktornya orang hebat dan ini bla 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 bla. Di internal kita, apa sih UNU, nggak ada apa-apanya, ternyata ini gitu. Hampir saya merasa sendirian karena eksodus besar-besaran kan keluar. Nggak apa-apa, saya bilang. Saya ingat pesan almarhum, ketika kita dalam sebuah perjuangan, siapkan diri walaupun seorang diri. Itu saya ini, ya nggak apa-apa. Yang mau bertahan iya, yang enggak. Tapi masa sih selamanya kita puasa sepanjang tahun, pasti ada lebarannya. Nah, itu saya yakini itu. Nah, makanya ya 3 tahun masa sulit, 35 itu dari 265 terus 35 terus 84 mahasiswa UNU nih. Nah, baru tahun keempat mulai naik.
300. Terus ini terakhir kemarin 2021 kami nggak pakai promosi turun karena COVID. Alhamdulillah pendaftar sampai 1.700. Dan kita terima 1.100 sekian, hampir 1.200. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, karena teras mungkin sudah mulai tumbuh. Ya, di samping teras yang tadi itu, saya percaya bahwa setiap kebaikan itu pasti menghasilkan kebaikan. Tidak perlu ya tadi, saya juga mendapatkan istilah tidak perlu menunggu sempurna untuk melakukan kebaikan itu, karena yang kita dituntut itu bukan sempurna, tapi proses melakukan itu. Dan Allah menilai itu. Dan saya yakin hari ini misalnya UNU Tahadus Binimatillah, UNU dengan 3.000 mahasiswa nggak mungkin berkampus di Jalan Pendidikan nomor 6. Ruang kelasnya hanya berapa? Mana lagi satu gedung PW sedang dibangun kan? Berapa sih ruang kelasnya? Belum lagi ruang labnya, belum lagi ini dan lain sebagainya. Di mana saya mau taruh mahasiswa? Tapi saya bilang, saya yakin, itu yang saya bilang, di UNU nggak boleh kita buat sarjana perjanjian. Gimana kita buat sarjana pembuktian? Saya yakin nih, bahwa ketika kita menolong agama Allah, pasti Allah akan tolong. Tansurullah yang surkum. Semua kita hafal tuh Bang Agus. Tapi nggak pernah kita yakini. Dan saya mencoba meyakini dan membuktikan. Ternyata benar. Kampus UNU hari ini ada 4 tempat. Yang di kota saja, walaupun belum menjadi hak milik ya, tetapi mereka sudah percaya kita bisa manfaatkan. Jalan Langko nomor dekat ini, nomor 35 kalau nggak salah, Jalan Langko 35, itu 2 fakultas, itu 900 orang setiap hari, dari pagi sampai maghrib kuliah. Itu siapa yang kasih pinjam? Nah, dikasih pinjam cuma-cuma. Kalau sewa, satu ruko aja bisa 100-200 juta di jalan protokol. Tapi ini karena saya bilang, makanya tidak ada yang saya tidak bersyukur hari ini. Nah, itu di sana. Kemudian di jalan di Abian Tubuh, itu juga nggak saya sewa. Ada rencana nggak UNU ini buat kampus satu komplek? Gitu? Ada, sedang ini. Mudah-mudahan dalam tahun ini kita membangun 1 tower dari 6 tower yang kita rencanakan, insya Allah tahun ini. Karena kita memang targetnya memang seperti itu. Tahun ini harus ada 1 monumen yang kita bisa bangun secara fisik. Walaupun tetap itu penting, tetapi yang paling penting itu adalah membangun mindset, trust, kemudian semangat dari mahasiswa dan sivitas akademika untuk nggak penting. Nah, buktinya kan alhamdulillah Bang Agus, dari sekian kampus yang ada di NTB ini menurut Unirank 2021 kemarin, UNU masuk 10 besar dan UNU nomor 6 loh, kampus terbaik dan terpopuler di NTB. Nah, kalau tantangan UNU sekarang ini apa? Ya, tantangannya ya pasti sama ya, tentu kita harus meningkatkan mutu ya, karena bagaimanapun standar pendidikan tinggi SN Dikti itu sama, mau negeri mau swasta sama. Makanya kita pede, kalau kita proses dan mutunya bisa sama, nggak masalah. Standar lembaga akreditasinya sama kita pakai, instrumen yang dipakai sama gitu. Nah, tapi kan tentu kosnya mahal Bang. Nah, tentu kita kan, saya bilang, UNU ini nggak punya siapa-siapa selain nama besar Nahdlatul Ulama. Tapi saya percaya bahwa saya tidak sendiri gitu. Saya tidak sendirian. Ada orang-orang yang ikhlas, baik oleh pendirinya maupun orang-orang yang tentu saja saya yakini Allah siapkan. Tinggal kita mencari, tinggal kita menjalin komunikasi. Itu 1 tantangan mutu ya, peningkatan mutu. Kemudian yang kedua adalah sarpras. Tentu bagaimanapun kita nggak bisa. Hari ini misalnya dengan tantangan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, tentu kita harus memiliki komunikasi, jaringan, dan dalam tanda petik biaya untuk proses-proses itu. Nah, ini yang berat bagi kita karena kita juga ini
kampus baru gitu, maksudnya baru merintis ini, baru tentu saja ya berat lah. Mana untuk penyiapan internal kita harus solid gitu, proses mutu dan lain sebagainya, kemudian membangun trust keluar terus dalam saat bersamaan. Makanya saya bilang kalau saya jadi rektor negeri, kalau nggak sampai akreditasi unggul, berarti saya nggak bekerja dong. Nah hari ini kita dengan fundraisingnya iya, membangun trustnya iya, menjalin kerjasama iya, membangun apa semua itu kan semuanya gitu harus kita lakukan dalam waktu yang bersamaan. Nggak ada pilihan. Oh saya pingin mahasiswanya banyak saja, mutunya nggak bisa. Nah, karena apa? Kita nanti diblokir oleh sistem di pendidikan di Kemendikbud. Kalau misalnya kita nggak bagus nih kampusnya, udah sistem terkunci. Kita mau apakan mahasiswa yang banyak? Makanya kita harus mutu itu ini. Sistem penjaminan mutu internal kita harus kita benahi. Dosennya harus memenuhi persyaratan. 30% harus doktor. Makanya kita bergiat UNU harus punya doktor. Kita tahun ini insya Allah by design saya siapkan Bang Agus. Jadi dari 7 tahun UNU ini yang sudah selesai doktor 3. Yang tahun ini akan selesai insya Allah 4. Tahun depan 3. Nah, jadi saya dosen semua berapa? Dosen tetap saya yang ber-IDN itu 85. Oh, besar. Banyak. Nah, apa mimpi UNU yang belum terrealisasi? Banyak sih. Antara lain lah. Mimpi UNU yang belum ya, satu, UNU itu ingin sebagaimana tagline-nya kampus peradaban. Artinya bahwa sivitas akademikanya UNU itu mencerminkan bahwa orang yang beradab dari sisi skill output maupun outcome-nya. Dia bisa memberi manfaat atau menebar kebaikan. Artinya apa? Paling tidak dalam doa yang setiap hari kita lantunkan itu Bang Agus ada 4. Yang kita mimpi untuk UNU itu tidak saja UNU secara institusi, tetapi UNU dengan segala produknya. Yang pertama adalah Allahumma ij'al banina fudala, ya Allah jadikanlah anak saya, generasi saya yang dititip di UNU itu adalah orang-orang yang memiliki fudala, keutamaan. Keutamaan itu bisa keutamaan iman, ilmu, akhlak. Akhlak itu artinya apa? Karya, fudala, keutamaan, keterampilan, skill, kompetitif lah dia punya jiwa ini. Kemudian yang kedua, sulaha, dia soleh. Soleh itu artinya apa? Percuma IP kamu 4, tetapi kau nggak bisa kerja apa-apa. Masyarakat tidak membutuhkan kamu gitu. Jadi sampah. Itu yang saya nggak mau, dan itu makanya mungkin ikhtiar manusiawi kita terbatas, tapi ketika kita sandarkan itu kepada Tuhan, ya Allah tolong bantu saya gitu. Soleh itu kalau dalam fikih itu al-qaim bihukukillah wa hukuku ibadih. Jadi orang yang soleh itu yang bisa menegakkan hak Allah di dalam dirinya dan menegakkan hak-hak sama manusia. Artinya apa? Dia harus cerdas, tetapi dia juga harus care sama lingkungannya, dia harus bermanfaat. Nah, kemudian yang ketiga adalah ulama al-amilin. Dia harus menjadi orang yang berilmu tapi mengamalkan ilmunya. Nah, baru yang keempat, terakhir itu nusaha. Artinya nusaha ini ya saling menasehati, bisa menjadi inspirasi, harmoni di masyarakat gitu. Jadi itu breakdown dari kampus peradabannya di situ. Mimpinya gitu. Terima kasih Ibu Rektor atas waktu dan kesempatannya berbincang-bincang dengan kami pada hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini saya hadiahkan tuh Bang. Belum di launching. Oh belum di launching. Belum.